Dalam suatu eksperimen di laboratorium, seorang siswa menganalisis peristiwa pembiasan cahaya pada kaca plan paralel. Peralatan yang digunakan pada eksperimen tersebut adalah sumber cahaya monokromatik dan kaca plan paralel. Kaca plan paralel merupakan sekeping kaca yang kedua sisi panjangnya dalam kondisi sejajar. Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika berkas sinar datang dari sumber cahaya monokromatik mengenai permukaan kaca plan paralel, berkas sinar yang keluar dari permukaan kaca lainnya akan sejajar terhadap sinar datang meskipun mengalami pergeseran. Dapatkah kalian membantu siswa tersebut untuk menghitung besar pergeseran cahaya yang terjadi? Bagaimanakah persamaan matematis dari pergeseran cahaya pada peristiwa pembiasan cahaya pada kaca plan paralel? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep pembiasan cahaya pada kaca plan paralel. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pembiasan cahaya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari pembiasan. Pembiasan merupakan salah satu sifat dari gelombang cahaya. Peristiwa pembelokan arah gelombang cahaya ketika gelombang cahaya mengenai bidang batas antara dua medium disebut sebagai pembiasan gelombang cahaya. Mari kita ingat kembali materi tentang pembiasan cahaya yang telah dibahas sebelumnya. Berdasarkan penelitian pembiasan cahaya yang dilakukan oleh seorang matematikawan asal Belanda yang bernama Willebrord Snellius, tahun 1580 hingga 1626, hukum pembiasan gelombang cahaya dapat dijabarkan dalam 2 poin sebagai berikut. Pertama, hukum 1 Snellius. Hukum 1 Snellius berbunyi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kedua, hukum 2 Snellius. Hukum 2 Snellius berbunyi sebagai berikut. Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat merambat ke medium yang lebih rapat, sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Sementara itu, jika sinar datang dari medium yang lebih rapat merambat ke medium yang kurang rapat, sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal. Sinar yang dibelokkan ketika memasuki medium yang berbeda disebut sebagai sinar bias. Garis normal merupakan garis yang jatuh secara tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang batas yang berada di antara dua medium. Selain itu, sinar datang akan membentuk sudut datang terhadap garis normal sebesar θi dalam satuan derajat, sedangkan sinar bias akan membentuk sudut bias terhadap garis normal sebesar θr dalam satuan derajat. Secara matematis, hubungan perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias terhadap perbandingan indeks bias mutlak kedua medium dapat dinyatakan sebagai berikut. N1 dikali sinus θi sama dengan N2 dikali sinus θr. N2 dibagi N1 sama dengan sinus θi dibagi sinus θr yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Ilmuwan pertama yang berhasil merumuskan persamaan 1 adalah Snellius, sehingga persamaan 1 dikenal sebagai persamaan Snellius. Pembiasan cahaya dapat diaplikasikan dalam berbagai alat optik, yaitu sebagai berikut: kaca plan paralel, prisma, permukaan lengkung, lensa. Pada video pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas pembiasan cahaya pada kaca plan paralel. Pembiasan cahaya pada jenis alat optik lainnya akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pembiasan cahaya pada kaca plan paralel. Kaca plan paralel adalah sekeping kaca yang kedua sisi panjangnya dalam kondisi sejajar. Kaca plan paralel dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan cahaya ketika melalui beberapa medium yang berbeda. Bagaimanakah pembiasan cahaya pada kaca plan paralel? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Ketika sinar datang dari udara, melewati permukaan kaca setebal D dengan sudut datang I1, sinar datang tersebut akan dibiaskan di dalam kaca dengan sudut bias R1. Selanjutnya, sinar akan dibiaskan keluar dari permukaan kaca lainnya menuju udara dengan sudut bias R2 dan sejajar terhadap sinar datang. Dari fenomena pembiasan cahaya tersebut, dapat dilihat bahwa sinar mengalami pergeseran dari arah sinar semula sebesar T. Bagaimanakah cara menurunkan persamaan pergeseran sinar tersebut? Kita dapat menggunakan bantuan geometri pada ilustrasi sebelumnya untuk merumuskan formulasi pergeseran sinar pada kaca plan paralel. Kita dapat menerapkan persamaan Snellius pada bidang batas udara kaca, sehingga kita dapat menyatakan persamaan berikut. N udara dikali sinus I1
sama dengan N kaca dikali sinus R1. Sinus R1 sama dengan N udara dikali sinus I1 dibagi N kaca dinyatakan sebagai persamaan 2. Dengan bantuan analisis trigonometri, kita juga dapat menyatakan nilai kosinus R1 sebagai berikut. Kosinus R1 sama dengan akar kuadrat dari dalam kurung N kaca dipangkatkan 2 dikurangi dalam kurung perkalian N udara dengan sinus I1 yang dipangkatkan 2 dibagi N kaca yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Pada bagian segitiga siku-siku OAB, kita dapat menyatakan formulasi trigonometrinya sebagai berikut. Sinus dari sudut AOB sama dengan sinus dari dalam kurung I1 dikurangi R1. Sinus dari dalam kurung I1 dikurangi R1 sama dengan sisi AB dibagi sisi OB. Sisi AB dapat dinyatakan sebagai T. Akhirnya diperoleh sisi OB sama dengan T dibagi sinus dalam kurung I1 dikurangi R1 yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Sementara itu, pada bagian segitiga siku-siku BDO, kita dapat menyatakan formulasi trigonometrinya sebagai berikut. Kosinus R1 sama dengan sisi OD dibagi sisi OB. Sisi OD dapat dinyatakan sebagai D. Akhirnya diperoleh OB sama dengan D dibagi kosinus R1 yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Dengan menyamakan persamaan 4 dan persamaan 5, akan diperoleh persamaan pergeseran sinar pada kaca plane paralel sebagai berikut. T dibagi sinus dalam kurung I1 dikurangi R1 sama dengan D dibagi kosinus R1. Akhirnya diperoleh T sama dengan D dikali sinus dalam kurung I1 dikurangi R1 dibagi kosinus R1 yang dinyatakan sebagai persamaan 6. Persamaan 6 merupakan persamaan pergeseran sinar yang terjadi pada kaca plane paralel. Variabel N udara adalah indeks bias mutlak medium udara. Variabel N kaca adalah indeks bias mutlak medium kaca. Variabel I1 adalah sudut datang pada medium udara dalam satuan derajat. Variabel R1 adalah sudut bias pada medium kaca dalam satuan derajat. Variabel R2 adalah sudut bias pada medium udara dalam satuan derajat. Variabel D adalah ketebalan kaca plane paralel dalam satuan meter. Dan variabel T adalah besar pergeseran sinar yang terjadi pada kaca plane paralel dalam satuan meter. Supaya lebih memahami cara menentukan pergeseran sinar pada kaca plane paralel sesuai prinsip pembiasan cahaya, mari kita simak contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Seberkas sinar monokromatik jatuh pada permukaan kaca plane paralel dengan sudut datang sebesar 60 derajat. Jika ketebalan kaca plane paralel adalah 20 cm dan sudut bias di dalam kaca sebesar 30 derajat, berapakah besar pergeseran sinar yang terjadi pada kaca plane paralel tersebut? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, D sama dengan 20 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,2 meter. I1 sama dengan 60 derajat. R1 sama dengan 30 derajat. Ditanya, berapakah besar pergeseran sinar pada kaca plane paralel atau T? Untuk menentukan besar pergeseran sinar yang terjadi pada kaca plane paralel, kita dapat menggunakan persamaan 6 sebagai berikut. T sama dengan D dikali sinus dalam kurung I1 dikurangi R1 dibagi kosinus R1. Substitusikan nilai D sama dengan 0,2 meter, I1 sama dengan 60 derajat, dan R1 sama dengan 30 derajat ke dalam persamaan. Nilai sinus 30 derajat sama dengan 0,5, sedangkan nilai kosinus 30 derajat sama dengan 0,866. Dengan menyederhanakan persamaan, akan diperoleh nilai T sama dengan 0,115 meter. Jadi, besar pergeseran sinar yang terjadi pada kaca plane paralel tersebut adalah 0,115 meter. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, peristiwa pembelokan arah gelombang cahaya ketika gelombang cahaya mengenai bidang batas antara dua medium disebut sebagai pembiasan gelombang cahaya. Kedua, hukum pembiasan gelombang cahaya dapat dinyatakan dalam 2 poin sebagai berikut. Hukum 1 Snellius. Hukum 1 Snellius berbunyi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Hukum 2 Snellius. Hukum 2 Snellius berbunyi sebagai berikut. Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat, merambat ke medium yang lebih rapat, sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Sementara itu, jika sinar datang dari medium yang lebih rapat merambat ke medium yang kurang rapat, sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal. Sinar yang dibelokkan ketika memasuki medium yang berbeda disebut sebagai sinar bias.
Ketiga, secara matematis, persamaan Snellius dapat dinyatakan sebagai berikut. Keempat, kaca plan paralel adalah sekeping kaca yang kedua sisi panjangnya dalam kondisi sejajar. Kaca plan paralel dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan cahaya ketika melalui beberapa medium yang berbeda. Kelima, persamaan pergeseran sinar pada kaca plan paralel berdasarkan peristiwa pembiasan cahaya dapat dinyatakan sebagai berikut.